akhir saat Oh, itu. berarti pas waktu skripsian ini. Nah, sedang Oh, skripsian. ya. Dan saat itu juga kegiatan-kegiatan di kampus juga tidak terlalu padat gitu, sehingga saya berpikir kira-kira untuk mengisi waktu luang saya itu kira-kira apa yang saya harus kerjakan. Nah, bagus berarti ini ya. Jadi Ustaz yang luar biasa ya. Jadi sambil skripsian Ustaz itu mengisi waktu luangnya berarti ya, Ya. untuk belajar Al-Quran. Iya, saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di podcast Majelis Ngopi. Saya sebagai host, saya atas nama Zulhamdi. Sekarang saya akan mendatangkan salah satu inspirator kita ya di podcast perdana kita di Majelis Ngopi ini. Ini adalah sosok yang bisa menginspirasi kita semua. Mungkin bagaimana pengalaman, bagaimana cara kita bisa istiqomah nantinya untuk terus menerus belajar Al-Quran. Nah, di sini kita sudah menghadirkan ya. Mungkin sekarang tidak saya perkenalkan ya. Mungkin beliau bisa memperkenalkan secara langsung ya. Mungkin bisa langsung dikenalkan dulu Ustaz, siapa namanya? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Saya ucapkan terima kasih kepada Majelis Ngopi Ngobrol Perkara Islam telah mengundang saya dalam podcast malam hari ini. Baik, nama saya M. Irwan Sani, salah satu tutor ngaji lagi Indonesia yang alhamdulillah sekarang sudah menjadi tutor 1 tahun lebih gitu. Dan kontrak juga akan berakhir nanti di akhir tahun 2025. Masya Allah, luar biasa. Nah, baik, itu ya. Jadi perkenalan singkat saja tadi itu terkait dengan profil beliau Ustaz Irwan Sani. Nah, di sini ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya tanyakan di sini Ustaz. Iya, iya. Mana? Jadi terkait dengan mungkin bisa memberi motivasi, motivator. Sebelum ke situ saya mau nanyakan perjalanannya sebelum menjadi santri dulu. Oh iya, ya, benar. Sebelum jadi santri, terus apa yang membuat, apa yang mendorong Ustaz itu sehingga ada keinginan untuk belajar Al-Quran itu sendiri. Mungkin bisa dijelaskan Ustaz bagaimana? Ya, baik. Jadi awal mula saya kenapa tertarik dalam bidang Al-Quran, ya, itu ketika saya masuk kuliah, dulu saya sering mengisi kegiatan pembukaan di kampus ya secara umum dan secara khususnya di Fakultas Pertanian. Nah, dan pada waktu tertentu saat itu pernah mendapat undangan dalam satu hari itu 3-4 tempat begitu. Nah, sehingga yang saya pikirkan adalah dengan banyaknya tempat saya mengisi sebagai pentilawah, di satu sisi juga ternyata kualitas bacaan saya itu masih sangat kurang. Nah, sehingga itulah yang menjadi salah satu motivasi saya kenapa kemudian saya belajar dan saya mencari tahu tentang ilmu Al-Quran, atau lebih tepatnya belajar tahsin begitu. Ya. Kira-kira di sini awal mula Ustaz itu belajar, ada enggak TPQ yang berapa TPQ lah tempat Ustaz itu belajar Al-Quran, untuk memperdalam Al-Qurannya, bacaan Al-Qurannya, ada berapa TPQ? Oh iya, jadi saya ingat di tahun 2020 itu
ketika saya sudah menjadi seorang pentilawah dan belum saya masuk di ngaji lagi sebagai santri. Saat itu pernah saya mengikuti 5 TPQ, ya, 5 TPQ sekaligus, yang karena dengan keinginan besar untuk bisa membaca Al-Quran, jadi saya mengikuti 5 TPQ sekaligus gitu. Dan itu waktu simakannya itu tidak satu waktu gitu, bahkan dalam satu hari itu di satu TPQ itu ada yang simakannya ba'da subuh gitu, kemudian ada yang ba'da zuhur, ba'da isya gitu, bahkan ba'da maghrib bahkan gitu, sehingga aktivitas saya saat itu penuh dengan aktivitas untuk belajar tahsin saat itu di 5 tempat gitu. Tetapi di tahun 2020 ya, tepatnya di bulan Maret itu ada musibah COVID gitu. Nah, sehingga saat itu ada satu TPQ pernah pertemuan secara online dan itu hanya 1 kali. Yang di mana itu, Ustaz? Nah, di IKADI NTB. Dulu ada tahsin IKADI NTB. Nah, jadi ketika COVID itu pertemuannya online 1 kali dan tidak pernah lagi sampai sekarang itu bahkan. Nah, itu mungkin latar belakang saya, awal saya bergelut dalam bidang Al-Quran. Iya. Nah, terus yang itu kan tadi terkait dengan beberapa TPQ tempat Ustaz belajar untuk Al-Quran. Terus tempatnya sampai sekarang masih belajar itu ada enggak TPQ tempatnya Ustaz belajar sampai saat ini? Nah, jadi dari 5 TPQ tadi, karena tidak bisa belajar sampai tuntas saat itu, maka kemudian saya berpikir lagi gitu, karena akan sangat rugi ketika kita belajar tahsin walaupun mungkin tempat kita banyak, tetapi kita belajar tidak sampai tuntas. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran saya saat itu gitu, sehingga saya mencari kira-kira TPQ mana yang tepat untuk bisa saya belajar dan kemudian bisa membimbing saya sampai tuntas. Bahkan secara ini kita mendapat legalitas yang jelas dengan itu. Nah, jadi kebetulan alhamdulillah ada teman saya dari kampus saat itu menjadi tutor ya, di ngaji lagi. Nah, itu secara offline. Dan berarti sampai Ustaz itu sekarang di lembaga ngaji lagi ini berarti Ustaz ya? Ya, di lembaga ngaji lagi ini adalah tempat saya terakhir memilih TPQ begitu. Nah, sehingga itu tepatnya di bulan Juni tahun 2021. Nah, sebelum ke arah sana bisa nggak Ustaz itu ceritakan apa sih keunggulan dari sedikit aja terkait dengan ngaji lagi ini sehingga Ustaz itu tertarik di belajar di ngaji lagi ini dari penjelasan temannya yang dari tutor yang tadi itu kan? Nah, mungkin itu bisa dijelaskan apa dia jelaskan sehingga Ustaz bisa berkeinginan untuk belajar di ngaji lagi. Ya, baik, yang pertama kenapa saya bisa memilih ngaji lagi Indonesia, karena salah satu platform belajar tahsin yang saat itu lagi lagi booming ya, lagi naik daun ya, itu ngaji lagi gitu. Dan walaupun memang saat itu masih belum ada online-nya, masih offline saja saat itu, tapi santrinya yang ada yang belajar di sana itu sangat banyak sekali. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dasar daripada ilmu yang kita diajarkan itu jelas gitu. Dasar daripada ilmu tahsin itu jelas. Nah, sehingga tidak ada keraguan. Dan yang terakhir, tutornya mungkin yang artinya tutor ngaji lagi itu tidak hanya mengajar sebagai tutor saja, tetapi dia juga diajar. Jadi ada pembinaan tutor. Berarti setiap tutor itu ada pelatihan khusus. Ya, ada pembinaannya gitu. Pembinaan ya namanya. Ya, sehingga tidak tidak dilepas saja sebagai tutor. Artinya tutor itu mengisi dan kemudian dia juga diisi sebagai tutor. Berarti itu yang membuat Ustaz itu berkeinginan untuk belajar di ngaji lagi, ya, Ustaz ya. Benar, itu mungkin beberapa mungkin ya seperti itu.
Nah, jadi itu pengalaman Ustaz ya terkait dengan bagaimana proses Ustaz tadi belajar Al-Quran ini. Kenapa bisa tertarik belajar Al-Quran? Kalau boleh tahu Ustaz ini sebelumnya, ini background pendidikannya apa sih dulu sebelumnya? Oh iya, jadi background saya itu sebenarnya pertanian, ya. Background saya itu sebenarnya pertanian, ya seperti itu. Cuman di tahun 2021 itu karena sedang berada di ujung masa perkuliahan, dan jadi akhir-akhir nih masa-masa mau DO berarti ya Ustaz? bukan masa-masa mau DO, tapi masa-masa untuk kita menyelesaikan tugas akhir saat itu. Berarti pas waktu skripsian ini. Nah, skripsian. Dan saat itu juga kegiatan-kegiatan di kampus juga tidak terlalu padat gitu, sehingga saya berpikir kira-kira untuk mengisi waktu luang saya itu kira-kira apa yang saya harus kerjakan. Nah, bagus berarti ini ya. Jadi Ustaz yang luar biasa. Ya. Jadi sambil skripsian Ustaz itu mengisi waktu luangnya berarti ya, untuk belajar Al-Quran. Iya, saat itu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan ini terkait dengan Ustaz ketika masuk di belajar tahsin di ngaji lagi ini. Ada nggak proses yang persyaratan kita masuk di ngaji lagi ini? Sebenarnya untuk persyaratan sebenarnya tidak ada persyaratan secara ini. Nah, cuman dulu saya ingat ada uang pendaftarannya. Ya, saat itu uang pendaftarannya itu 50.000 saat itu. Yang per pertemuan atau satu kali dihitungnya per bulan? Nah, itu khusus untuk pendaftarannya saja 50.000. Sedangkan untuk iuran per bulan itu 75.000 saat itu. Nah, itu saja mungkin syaratnya tidak terlalu banyak, syaratnya mungkin hanya mendaftarkan diri, kemudian mengikuti proses simakan itu sendiri. Kalau boleh tahu ini pengalaman Ustaz nih, ya. Ketika menjadi seorang santri di ngaji lagi, pengalamannya apa saja yang didapatkan di situ sehingga sampai di titik sekarang ini? Sedikit aja terkait dengan pengalamannya menjadi santri di ngaji lagi. Nah, jadi pengalaman saya itu sebagai santri itu yang harus kita tanamkan adalah kesabaran, seperti itu. Kesabaran. Jadi saya sedikit cerita, awal saya belajar tahsin di ngaji lagi itu, saya memiliki tutor yang sangat-sangat teliti gitu. Yang sangat-sangat teliti gitu, bahkan satu kali pertemuan itu cuman diajar satu halaman. Nah, satu kali pertemuan, satu halaman berarti. Satu halaman seperti itu. Dan di ngaji lagi itu kan ada pretestnya. Nah, kalau di ngaji lagi itu pretestnya itu biasanya huruf-huruf yang masih kurang sempurna pengucapannya. Setiap santri itu ada tes pretestnya. Ya, ada pretestnya, ada ujiannya setiap jilid itu gitu. Nah, jadi pretest itu sebenarnya adalah latihan untuk huruf-huruf yang belum sempurna. Tapi karena tutor saya ini terlalu sangat-sangat teliti begitu, nah sehingga ketika pretest itu seharusnya yang tidak bisa saja ternyata dilakukan oleh beliau itu adalah seperti kita simakan normal gitu. Dari awal kita simakan gitu. Nah, sehingga saat itu kalau santri yang dibimbing oleh beliau itu bisa saja satu jilid itu 2-3 bulan gitu. Yang mungkin bisa diselesaikan pada satu setengah bulan seperti itu. Yang satu santri, yang berarti luar biasa telitinya dalam proses mengajar di ngaji lagi ini ya. Ya, itu salah satu. Nah, ya, itu kan terkait dengan bagaimana apa aja yang didapatkan ketika menjadi seorang santri. Nah, kalau boleh tahu ini sekarang kan Ustaz ini sudah menjadi tutor juga di ngaji lagi Ustaz, ya. Ya, benar sekali. Kalau boleh tahu ini ketika setelah lulus ini berarti ya menjadi seorang santri di ngaji lagi, ya. Apakah setelah lulus Ustaz itu direkrut langsung menjadi seorang santri tutor atau ada penyeleksian khusus ketika kita ingin menjadi seorang tutor di ngaji lagi ini? Nah, sebenarnya untuk menjadi seorang tutor di ngaji lagi itu saya katakan sangat sulit sekali sebenarnya untuk menjadi tutor. Sangat sulit sekali gitu. Nah, cuman
saya mungkin fallback dari belakang gitu ya. Iya, iya. Kenapa saya kemudian ditawarkan gitu. Nah, jadi dulu saya masuk bulan Juni 2021 di Ngaji Lagi itu sebagai santri, dan kebetulan di bulan Oktober 2022 itu ada seleksi gitu. Khusus untuk tutor. Khusus untuk santri saat itu. Saya masih jadi santri kan di sana. Oh, iya, iya, iya. Seperti itu. Nah, jadi di bulan Oktober 2022 itu ada proses seleksi gitu. Seleksi santri yang memiliki progres dalam belajar itu cepat gitu. Oh, Jadi iya. prosesnya cepat. Mungkin yang misalnya santri A ini mungkin simakannya satu kali itu dua halaman, tapi kita mungkin lebih cepat dari mereka. Mungkin sekali simakan 4 halaman, 5 halaman. Nah, itu yang dilihat kemudian kecepatan dalam menyelesaikan setiap jilid-jilid itu. Oh, iya, iya. Nah, dan alhamdulillah saat itu sekitar 400 santri yang ada di Islamic Center. Banyak juga berprestasi ya. Ya, banyak itu. Itu yang 400 itu se NTB atau senasional atau bagaimana? Nah, se-NTB karena NTB. belajarnya kan di Islamic Center saat Iya, itu. iya. Oh, iya. Nah, dan itu laki-laki dengan perempuan ya. Laki-laki dengan perempuan gitu. Jadi dari 400 santri itu terpilih 10 santri gitu. Dan itu adalah bukan ini, tapi rekomendasi daripada tutor. Nah, kebetulan tutor saat itu sudah ini ya, sudah berubah tutor saya gitu. Iya, iya. Nah, dan kebetulan beliau juga ketika saat itu juga beliau sering sholat di masjid ya. Masjid tempat saya jadi imam saat itu. Dan mungkin beliau sering mendengar bacaan saya gitu, sehingga beliau merekomendasikan. Nah, saat itu. Dan saat itu juga proses tahsin itu belum selesai gitu. Nah, saat itu seharusnya selesai juz 2 biasanya. Kemudian kehafalan, baru dia ujian syahadah tahsin gitu. Tapi saat itu saya baru masuk juz 2, sudah direkomendasikan untuk ujian syahadah tahsinnya. Nah, sehingga singkat kata di bulan Desember itu dilaksanakanlah ujian syahadah tahsin 10 Desember 2022, dan dari 10 tadi saya adalah satu-satunya peserta ya yang lulus dengan nilai terbaik dan direkomendasikan langsung oleh pengujinya untuk masuk ke kelas hafalannya. Yang dari 400 itu ya. Yang dari 10 tadi 10 diseleksi. tadi. Ya, diujikan yang 10, kemudian terpilih satu yang dengan nilai terbaik. Itu saya sendiri Untuk menjadi peserta lulusan ya. terbaik. Nah, dan kemudian juga direkomendasikan untuk ke kelas hafalannya. Nah, seperti itu. Jadi itu terkait dengan bagaimana proses Ustaz menjadi seorang santri di Ngaji Lagi sampai direkrut menjadi seorang tutor di Ngaji Lagi. Nah, sedikit saja yang ingin saya tanyakan di sini terkait dengan ketika menjadi seorang tutor di Ngaji Lagi ini, ada nggak pengalaman-pengalaman yang mengesankan ketika menjadi seorang tutor di Ngaji Lagi ini? Ya, baik. Saya lanjutkan cerita saya tadi ya. Nah, karena saat itu belum saya direkrut menjadi tutor ya tadi. Hanya selesai ini. Nah, jadi di bulan Desember itu kebetulan saat itu saya sudah penelitian dan harus pulang ke rumah gitu, sehingga tidak bisa melanjutkan proses tahsin gitu, artinya ke kelas hafalannya. Karena saat itu penguji saya itu sangat menekankan kalau bisa antum lanjutkan ke kelas hafalan gitu. Ya mungkin karena kualitas dan bacaan saya sudah beliau melihat bagus gitu. Nah, cuman saya tidak bisa untuk langsung lanjut gitu. Dan di bulan April 2023 itu ya, saya balik dari Lombok Tengah, selesai penelitian, pulang ke sana, pulang ke Mataram. Dan saat itu saya dihubungi langsung oleh admin Ngaji Laginya. Ngaji Lagi. Iya. Untuk ditawarkan menjadi tutor. Nah, setelah ditawarkan menjadi tutor itu pengalamannya
menjadi tutor ada nggak yang mengesankan sedikit saja? Yang mengesankan menjadi seorang tutor. Nah, yang paling mengesankan yaitu dulu ketika saya menjadi santri, ya. Jadi ketika saya menjadi santri itu tidak hanya saya menjadi santri saja, tetapi di satu sisi saya juga mengajar sebagai tutor. Iya, Nah, saat itu saya mengajar sebagai tutor privat saat itu. Nah, jadi sampai sekarang juga santrinya masih belum selesai. Nah, udah 2 tahun dia belum belajar, tapi belum selesai. Yang paling mengesankan sebagai tutor itu adalah bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan. Jadi jangan kita melihat jangan kita melihat berapa sesuatu yang kita dapatkan, tetapi kita juga harus berpikir gitu. Kalau bisa harus kita tuntaskan proses belajar daripada santri tersebut gitu, sehingga jelas memiliki legalitas dan kemudian hasilnya juga jelas seperti itu. Ya, itu saja mungkin. Mbak ya, terima kasih Ustaz terkait dengan pengalaman yang disampaikan, mulai dari menjadi seorang santri, terus bagaimana pengalamannya menjadi seorang tutor, perjuangannya juga luar biasa ya. Bahkan Ustaz ini kan backgroundnya bukan backgroundnya ini pendidikannya pertanian ya, pertanian. Bisa terjun ke menjadi seorang tutor ngaji lagi, itu luar biasa sekali. Baik, itu saja dari kami Majelis Ngopi ya, ngobrol perkara Islam podcast pertama kami bersama Ustaz Irwansani. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.